Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang kegiatan unit produksi. Ini contoh usaha produksi itu ya, misalnya konveksi atau jasa pembuatan mebel, kayu dan lain sebagainya, itu kusen-kusen bahan bangunan dari kayu itu. Misalnya beli meja atau order pintu gitu. Atau juga misalnya usaha percetakan paving, batako gitu ya. Nah, itu bisa masuk kategori produksi. Nah, ini kita contohkan produksi misalnya bahan konveksi lah, kaos atau apa gitu ya. Itu sebenarnya alurnya sama saja dengan produksi batako, dengan produksi misalnya pertukangan gitu, sama aja. Nah, ini kita ilustrasikan, kita punya modal 25 juta. Kemudian kita gunakan untuk beli mesin 10 juta. Kemudian untuk belanja bahan baku ya. Belanja bahan baku itu 5 juta. Nah, kemudian kita punya order. Nah, kebetulan kita punya order, punya pesanan gitu ya. Nilai pesanannya 3 juta. Kemudian kita terima DP. Nah, ini nanti DP ini masuknya kemana gitu ya. Nah, kita terima DP 1 juta. Nah, kemudian kita dalam memproduksi orderan ini kita menggunakan bahan terpakai nilainya 2 juta. Kemudian mengeluarkan tenaga produksi nilainya 500.000. Kemudian pas sudah selesai kita terima pelunasan 2 juta. Nah, DP ini tentunya kita seperti hutang ya. Kita diberi uang dulu 1 juta, padahal barangnya belum dibuat, belum diberikan, berarti ini kita catat di kelompok kewajiban nanti. Nah, pembayaran di muka. Nah, kemudian kalau sudah selesai nanti ada terima pelunasan. Terima pelunasan tentunya nanti kita juga tidak punya hutang ini ya. Kita tidak dihutangi DP. DP-nya sudah lunas juga, masuk ke kas kita. Itu ya. Uangnya sih sudah masuk ke kas, tapi catatannya hilang dari kewajiban kita lah gitu. Oke, kita langsung aja praktekkan. Kita masuk di halaman perdagangan ya. Kemudian kita masukkan modal 25 juta. Ini kas masuk. Ditambah tanggal berapa kita terima uang tunainya. Misalnya ini uang tunai lah ya. Kita masukkan ke kas unit produksi. Kemudian klik tambah. Sebagai apa? Sebagai modal BUMDes tentunya. Sebagai modal BUMDes. Misalnya dari mana sumbernya? Penyertaan desa misalnya. Penyertaan desa nilainya 25 juta. Ini klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya modal BUMDes nilainya 25 juta, uangnya ada di kas unit produksi, bentuknya tunai. Nah, kemudian kita belanja nih. Belanja mesin, pembelian mesin dan belanja bahan baku. Nah, kita masukkan. Belanja mesin nilainya 10 juta, bahan baku nilainya 5 juta. Itu berarti kita mengeluarkan duit ya, kas keluar. Kita masuk ke kas keluar, klik tambah. Misalnya ini berbarengan ya, kita belanjanya kita nggak perlu ngulang kas masuk, kas keluar lagi, terus simpen satu transaksi, simpen satu transaksi, simpen. Kita bisa input 2 transaksi jika dikeluarkan dari kas yang sama. Nah, ini kita keluarkan dari kas unit produksi, klik tambah. Nah, ini untuk beli apa yang tadinya? Beli inventaris ya, untuk peralatan tadi. Nah, ini beli mesin produksi misalnya, inventaris apa ya, misalnya 10 juta untuk mesin jahit atau apa gitu ya. Nah, ini kita buat contoh globalan aja ya, ini anggap aja kita beli mesin nilainya 10 juta gitu ya. Klik tambahkan. Terus beli apa lagi? Beli bahan tadi. Nah, ini kita masuknya ke persediaan. Nah, ini ada persediaan produksi. Persediaan barang dagangan, ini persediaan produksi. Nah, ini bahan baku ya. Beli bahan baku nilainya 5 juta. Nah, tambahkan, kemudian kita simpan. Nah,
kita total tadi belanja 15 juta ya. Nah, kemudian kita terima order nilainya 3 juta, dapat DP 1 juta. Kita terima DP-nya. DP-nya adalah masuk sebagai kewajiban ya, sebagai kewajiban di kelompok kewajiban. Itu kan sebenarnya kita diutangi. Nah, kita belum membelikan barang ke dia kok. Dia udah ngasih uang, berarti kan kita diutangi. Nah, itu ya. Nanti mengembalikan bagaimana utang itu? Nah, utang itu dikembalikan dengan barang nanti seperti itu ya. Nah, oke, caranya gimana? Caranya ke kas masuk. Kas masuk. Klik tambah. Tanggal berapa ya? Kemudian misalnya kas masuk itu bentuknya tunai apa ditransfer lah. Misalnya karena kita telepon-teleponan ternyata uangnya ditransfer misalnya. Ya udah, kalau misalnya ditransfer dimasukkan ke kas di rekening bank. Kalau misalnya diberikan tunai ya di kas unit produksi misalnya gitu ya. Ya ini kita karena ini kita ditransfer ya masuk ke kas rekening di bank. Kemudian klik tambah sebagai apa? Nah, kita cari di kelompok utang tadi sebagai pembayaran. Nah, ini ada pembayaran di muka. Nah, di kelompok hutang ya, di kelompok kewajiban. Ini adalah kita terima DP order. Misalnya gitu ya. 1 juta. Order apa gitu dikasih keterangan juga boleh. 1 juta. Kalau 10 juta, 1 juta. Kemudian kita simpan. Nah, simpan datanya. Nah, kalau ini kita lihat di neraca. Nah, kita punya uang di bank 1 juta, ya kan? Yang tadinya nggak ada, kita terima duit 1 juta. Didapat dari mana? Itu didapat dari di kelompok kewajiban ini, yaitu pembayaran di muka. Nah, kita terima DP. Kita terima DP, kita istilahnya diutangi, dicatat, berarti di kelompok modal dia nanti akan menjadi modal kita di pasiva. Orang sudah memberikan kita modal, tapi dia belum dapat barangnya, berarti kan kita masih punya hutang sama orang itu kan gitu ya. Nah, ini kemudian selanjutnya, nah dalam membuat order ini ternyata kita menggunakan bahan nilainya 2 juta dan tenaga produksi 500.000 ya. Sekarang kita input ke aplikasinya. Nah, itu tentunya di kas keluar. Kas keluar yang bayar tenaga ya, yang bayar tenaga di kas keluar, klik tambah tanggal 6 misalnya gitu. Dibayar dari mana dia duitnya? Dari duit tunai misalnya tenaga kerjanya ya, dari diambilkan dari kas unit produksi, klik tambah. Ini sebagai apa? Sebagai beban. Nah, kita cari ya. Nah, kita bikin beban biaya dan operasional produksi. Nah, di sini. Nah, ini bayar tenaga produksi 500.000 ya. Nah, kita simpan datanya. Ini bayar tenaga produksi. Terus yang bahan gimana? Yang bahan kita kan nggak ngambil dari sini, kita kan nggak ngambil dari kas, kita ngambil dari persediaan. Nanti kita lakukan melalui menu jurnal penyesuaian. Nah, ini kita bayar dulu, bayar beban dulu ya. Bayar tenaga produksi 500.000, kemudian sudah itu kita save row, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita sudah bayar tenaga produksi. Nah, kemudian kita lanjutkan pakai bahan itu ya. Berarti kita pakai menu jurnal karena itu tidak melalui kas ya, tidak mengeluarkan duit kita. Nah, jurnal penyesuaian kita klik tambah tanggal berapa. Nah, ini masuknya kemana? Masuknya menjadi beban, masuk ke beban gitu ya. Masuk ke beban, beban biaya dan operasional produksi gitu ya. Klik OK. Ini tulis penggunaan bahan baku atau pemakaian bahan baku. Nah, nilainya berapa? 2 juta. Nah, 2 juta. Nah, dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan tentunya dari persediaan produksi karena kita punya stok di situ tadi ya, bahan bakunya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah kita cek sekarang. Nah, kita cek di neraca, itu akan menjadi beban. Nanti akan menjadi beban, ada minus di laba berjalan kita karena kita belum punya pendapatan.
Nah, uang kita yang ada di rekening di bank yang tadi di kas unit produksi tunainya tadinya 10 juta, sekarang tinggal 9.500.000 karena yang 500.000 untuk bayar tenaga. Yang di bank masih utuh. Nah, tadinya kita punya persediaan produksi 5 juta, sekarang tinggal 3 juta karena yang 2 juta dipakai untuk membuat menjadi bahan baku, diolah menjadi produk gitu ya. Nah, alat inventarisnya tetap nih 10 juta. Sekarang kalau dihitung kita modalnya karena sudah terpakai tinggal 23 juta setengah, 23.500.000 gitu ya. Karena bahan bakunya sudah terpakai, kita sudah bayar karyawan. Nah, ini tercatat di laba berjalannya minus, masih minus karena apa? Kita belum memperoleh pendapatan. Loh, tadi kan udah dapat DP, Mas. Nah, DP kan kita itu diutangi, kita belum kembalikan barangnya dia. Nah, kita belum berikan barang yang dia pesen, kita masih diutangi sama dia 1 juta sama konsumen kita gitu ya. Jadi tidak termasuk kita sudah menjadi pendapatan, akan menjadi pendapatan ketika barangnya jadi diberikan. Nah, seperti itu. Nah, ketika barangnya jadi diberikan, tentunya nanti hutang kita ini akan lunas. Nah, uangnya akan kan uangnya sudah masuk, tapi di sini masih dicatat uangnya ada di bank tadi. Nah, nanti di sini akan nol. Nah, kita gantinya dengan apa? Dengan pendapatan kita, dengan barang kita, nah, itu ya. Oke ya, ini kita punya beban 2.500.000 tadi, bayar tenaga sama bahan yang dipakai. Kemudian dalam proses ini kita sudah jadi, kemudian terima pelunasan 2 juta. Nah, barangnya diberikan nih, barangnya diberikan. Berarti ada kas masuk. Nah, kan kita terima tunai. Misalnya dia datang bayar bawa duit 2 juta gitu ya. Nah, kita terima tunai. Nah, masuknya ke kas unit produksi. Tambah. Nah, ini sebagai apa? Sebagai pendapatan. Kita cari pendapatan penjualan atau pendapatan produksi juga boleh ya. Asumsikan kita ini pendapatan penjualan. Nah, ini ya. Nah, ini udah. Pelunasan hasil pelunasan order gitu aja. Pelunasan order apa gitu ya misalnya. Nilainya 2 juta. Karena yang 1 juta sudah dibayarkan awal. Nah, ini jadi dia tinggal bayar 2 juta, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita lihat di neraca ya. Nah, kita uang tunainya nambah 2 juta dari 9,5 menjadi 11,5. Yang di bank tetap nih 1 juta. Nah, kemudian kok kita masih punya hutang? Harusnya kan untung karena kita biaya produksinya cuma 2.500.000, dapat order 3 juta, harusnya untung 500. Kok ini masih minus, Mas? Ya, karena kita masih dianggap masih punya hutang nih. Nah, hutang ini kan dilunasi juga. Kita inputnya di mana? Di jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, klik tambah, tanggal berapa. Nah, kemudian masuk ke mana? Nah, ini masuknya ke ini apa namanya? Ke pembayaran di muka tadi. Mana nih pembayaran di muka? Nah, masuknya ke pembayaran di muka, dibayar dengan barang kita gitu ya. Nah, ini pendapatan hasil produksi misalnya jual berapa ya, 1 juta. Nah, kemudian di kredit dari mana, didapatkan dari mana itu? Nah, didapatkan dari pendapatan penjualan lagi, kan kita jual barangnya tadi kan. Nah, kita masukkan di pendapatan penjualan, kita jualan barang tadi gitu. Kemudian kita simpan. Nah, sudah ya. Kemudian kita cek sekarang di neracanya lagi. Nah, duitnya masih ada, Terus uang kas unit produksi utamanya, kas tunainya masih utuh. Yang di bank masih utuh. Ya, duitnya di bank masih utuh. Kemudian kita lihat di halaman di bagian menu pembayaran di muka. Nah, sekarang kita nggak punya kewajiban nih lunas. Nah,
istilahnya hutang tertanggung kita udah lunas. Nah, itu menjadi apa? Sekarang muncul di sini. Nah, jadi istilahnya kita pertama diutangi dulu, setelah barang jadi ya itu jadi pendapatan, jadinya tetap tercatat di bank, tapi kita sudah nggak punya utang. Utang itu dibayar dengan apa? Dengan hasil produksi, seperti itu ya. Nah, sekarang kita punya laba 500.000 karena kita punya order nilainya 3 juta, biaya produksinya 2.500.000. Nah, kita labanya 500.000. Kita bisa cek di laporan laba rugi juga. Ini ya, dari kapan sampai kapan. Nah, tampilkan. Nah, ini ada, kita punya pendapatan penjualan 3 juta ya kan. Nah, orang order itu kan bayar, jadi total jadi pendapatan kita. Nah, karena kita punya pendapatan 3 juta ini didapat dari mana? Ternyata kita juga menggunakan biaya produksi. Nah, nilainya beban biaya produksi ini kita punya biaya produksi 2.500.000. Ini sebenarnya jadi HPP lah gitu ya. 2.500.000. Nah, kemudian kita punya laba bersih cuman 500.000. Oke, demikian ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Bagaimana kalau kita punya usaha produksi di mana kita terima DP dulu, terus kemudian pelunasannya setelah barangnya selesai itu nyatetnya bagaimana. Nah, itu sudah kita contohkan di dalam video ini. Oke, demikian, terima kasih, salam BUMDes sukses.